Ya. Kalau misalnya ini taruhlah misalnya jam 12 lohor ya. Kalau di kita kan masih nunggu Mhm. nih kadang Ustaz. Tadi dulu nih pada sholat ini dulu, qobliyah dulu. Ini terkadang di jam 12 nih. Sholat lah. Langsung sholat jamaah itu Ustaz. Nah, itu boleh nggak sih Ustaz nanti kita habis sholat jam apa sholat duhurnya itu ya kita bilang tadi tuh yang minggu kemarin kita bahas sholat qobliyahnya di waktu badiyah. Boleh nggak gitu Ustaz? Ya qada gitu ya. Di kodo iya. Dua lagi nih Ustadz nih. Kalau salam kayak misalnya saya sering ngechat Ustadz itu suka mengasih apa ya emot seperti gini Ustadz. Mhm. Ini pernah di apa namanya pernah di komplain sama bahkan di YouTube saya pernah lihat gitu. Itu adalah perbuatan para penyembah berhala. Tapi terus saya bilang nggak Ap- boleh nih Ram. Bos saya sama manajer saya bilang karena waktu dia sesuatu saya kirim chat ke dia saya emot seperti ini gitu Ustaz. Karena kan Mhm. kalau kita balik lagi ke huruf kebiasaan di Indonesia kan itu kayak adab lah ya Ustaz ya. Gitu benar nggak sih Ustaz? Mhm. Bukan maksudnya saya penyembah berhala tapi emang orang-orang kita kan sopan santunnya dari dulu begitu kan gitu Ustaz ya. Iya, Mau ketemu betul. lawan jenis Jadi misalnya kembali ke seperti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Seperti biasa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan Nah. sahabatnya sekalian. Dan insya Allah kita semoga mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwanifillah jazakumul wa yakum, seperti biasa kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Milenial Mengaji, bekerja sama dengan Mahad Dar Ilmu. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih di bab zakat. Masih dipandu Al-Mukarram Al-Ustaz Teguh. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi Amin, amin. rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari Amin, sama-sama amin. kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan di waktu itu. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anal fakir, dan kepada guru natafa dan maskuro. Baik, jazakumullah khairan kepada pembawa acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Tapi ikhwah sekalian, para pemirsa sekalian dimanapun antum berada, insyaallah taala kita lanjutkan pengkajian kita dari kitab yang Bulughul Maram, buah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke hadis wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ini Abdullah bin Amr al-As, Oh, ya, yaitu salah seorang sahabat yang satu-satunya sahabat yang di masa Nabi SAW dibolehkan menuliskan hadis. Pada waktu itu di masa Nabi jangan dulu nulis hadis, tapi salah satu yang dibolehkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan beliau itu salah satu
yang meriwayatkan hadis cukup banyak ya setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini kemudian berdakwah di Mesir. Oh, pembuka Dakwah Mesir di ya Mesir. Ustaz ya. Jadi gubernur Mesir Ya, akhirnya. Abdullah. Betul. Jadi beliau ini adalah anaknya Amr bin Al-As. Bapaknya ke Mesir, anaknya juga ke Mesir ikut. Oh, Ya, Amr bin As itu dan yang berdakwah di Mesir. menjadi lawan politiknya Rasulullah di Perjanjian Hudaybiyah belum? Betul, betul Ustaz. Nah, jadi lawan politiknya di apa namanya? Dengan Ali bin Itu Abi kalau Thalib. di Hudaybiyah itu Suhail bin Amr namanya. Kalau di Hudaybiyah Suhail bin Amr. Oh, bukan Amr bin Kalau As. di bukan itu justru jadi lawan politiknya di Oh, yang di itu apa Ja'far namanya bin Abi Ethiopia, Thalib. Habasyah, Abbasah dia. Ethiopia. Oh, oke. Ya, bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib waktu itu lawan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, nah. Itu Amr bin As dulu sebelum masuk Islam ya. Iya, iya, iya. Nah, Oke. dia setelah masuk Islam menjadi seorang delegasi ulung ya, ahli diplomatis ya, diplomat lah. Nah, ahli diplomasi ya. Amr bin As maksud dari dulu ahli diplomasi. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, putranya ini salah satu ulama di kalangan para sahabat dan banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, terkadang dari orang-orang yang tadinya orang-orang kufar seperti itu kemudian ketika masuk Islam menjadi orang-orang hebat ya. Abu Jahal tuh punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu jadi orang hebat dalam Islam. Juga, ya, Ikrimah. Iya. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Amr bin Al-As ini berarti radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya yatiman lahu malun." Dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengasuh anak yatim lahu malun sementara dia memiliki harta falyattajir lahu wa la yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqatu. Dikatakan maka perdagangkanlah harta untuk anak yatim itu dan jangan dibiarkan sehingga dimakan oleh zakat. Rawahu Tirmidzi wa Daraqutni wa isnaduhu dha'if wa lahu syawahid mursal 'inda Syafi'i. Sudah dikatakan bahwasanya telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Daraqutni dan isnadnya itu dha'if, lemah, tapi ada syahid. Syahid itu penguatnya. Syahidnya syahid yang mursal 'inda Syafi'i di sisi Syafi'i rahimahullahu taala. Ini jadi dalil akan adanya kewajiban zakat dari harta anak yatim. Ya, jadi meskipun untuk riwayat ini itu riwayat yang sanadnya dhaif akan tapi ada penguatnya dari jalur-jalur yang lain yang menunjukkan akan adanya kewajiban zakat pada harta anak yatim. Ya, karena zakat itu ada pada harta. Ya, ketika anak yatim mendapatkan warisan yang banyak misalkan. Ya, hartanya itu tersimpan 1 tahun, itu sekitar 20 dinar atau misalkan lebih dari 20 dinar atau 20 misqal atau 85 gram emas seperti itu atau 593 gram perak sekitar 200 dirham. Demikian, maka ia keluar zakat seperti biasa. Ya, keluar zakat. Apa udah sama berarti sama seperti zakat mal ya perhitungannya ya? Iya, betul, 2,5%. Demikian, dan anak yatim ini kan hartanya dipegang oleh walinya sebenarnya. Dipegang oleh walinya. Jadi nanti dikeluarkan oleh walinya. Nah, karena anak yatim ini kan anak yang belum balik ya usianya itu. Karena tidak dikatakan yatim kalau sudah melewati usia balik. Dan kalau anak yang masih belum balik, harta yang banyak itu nggak dipegang oleh dia karena berbahaya. Kalau dipegang oleh dia berbahaya. Sehari bisa hilang, sehari bisa habis. Bisa dicuri, bisa dirampok, bisa habis oleh sendiri, pakai main atau pakai apa segala macam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tu'tus sufaha amwalahum." Jangan berikan oleh kalian harta para sufaha, harta-harta mereka. Para sufaha itu diantaranya adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini masih kecil, mereka belum bisa ngatur uang. Jadi harus dipegang dulu oleh walinya. Walinya di sini adalah yang ditunjuk untuk ngasuhnya
Ya, itulah kenapa anak yatim itu dia tidak masuk ke dalam astaf zakat. Anak yatim itu tidak masuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat, kecuali kalau dia menjadi salah satu yang masuk kriteria 8 asnaf tadi. Seperti misalkan anak yatimnya miskin, fakir, Hmm. anak yatimnya misalkan Oh iya ya, nggak kehabisan masuk ya. bekal, ya kan? Iya iya benar nggak masuk. Yatim itu nggak masuk asnaf zakat. Kenapa? Karena yatim itu bukan hanya diberi harta, anak yatim itu harus juga diasuh. Itu. Anak yatim itu harus juga diasuh. Jadi bukan hanya dikasih harta, tapi harus diasuh. Berbeda dengan asnaf zakat. Asnaf zakat itu cukup kita berikan hartanya cukup. Sudah hilang kewajiban kita. Hmm. Sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau misalkan anak yatim, nggak sekedar kasih harta, nggak sekedar kasih makan, nggak sekedar di ini, tapi juga diasuh, dididik, dibina. Hmm. Nah ini tanggung jawab daripada keluarganya ini, keluarga besarnya ya. Jadi kalau misalkan ada anak yatim di sekitarnya, maka maksudnya di keluarganya wajib nih yang punya kewajiban untuk memeliharanya adalah keluarganya, Hmm. ya. Terutama keluarga ayahnya, Nah, gitu. bagaimana Jadi kalau halnya dengan misalkan Dengan si yang ayah piatu, Ustaz? Yang nggak punya ibu. gimana? Bagaimana halnya dengan yang piatu tuh? Kalau kita Ya kan itu nggak masuk aja, nggak masuk kan ya? nggak masuk, Karena nggak kalau di masuk Indonesia kategori yatim yatim. biasanya gabung sama piatu nih. Padahal di Al-Quran cuma disebutnya yatim aja yang nggak punya ayah ya. Berarti Yatim piatu yang nggak masuk. ditinggalkan ayah, betul. Karena Hmm. meninggal ya, ayahnya karena meninggal. Kalau tidak karena meninggal, ayahnya masih ada, tidak dikatakan yatim. Nah sekarang misalnya dia Ya. punya warisan banyak tuh Ustaz, si anak, Hmm. tapi no iya ya. Tapi kalau misalnya piatu masih ada bapaknya ya, bapaknya yang ngurus pasti ya. Ada bapaknya, ya. Oh, Dan wajib bapaknya untuk ngurus. Kalau misalkan dia nggak bisa ngurus, keluarga bapaknya diurus oleh keluarga bapaknya, oh gitu kan? gitu. Oleh pamannya, gitu kan? Oke. Seperti itu, oleh uaknya, gitu. Diurus anak yatim. Minimalnya di apa? Disantuni dia, maksudnya dikasih jajan, ya dikasih makan, kasih apa segala macam, Hmm, ya. oke. Demikian. Jadi nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan anak yatim seperti ini, terlantar seperti ini, maka berdosa keluarganya itu. Oke, gini Ustadz, kalau misalnya dia ada anak, misalnya ada dua anak, ayah ibu ya, biasa bapaknya bekerja, anaknya masih Hmm. SMP SMA, bapaknya meninggal, otomatis itu anak, Hmm. apalagi cowok, otomatis anak itu langsung dapat gitu ya Ustadz. Padahal kan masih ada ibunya tuh, ibunya juga kan perlu rumah tinggal, karena ditinggal suaminya. Itu aturan warisannya gimana tuh Ustadz tuh? Apa langsung diberikan kepada Aturan si anak gitu? yang dapat warisnya itu ring terdekatnya, yaitu ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Dapat semua. Kan jelas hitung-hitungannya, persentasenya jelas. Ya itu maksudnya langsung. Jadi kalau misalnya ada keluarga nih Ustaz, ayah Mm-mm. suami istri sama anak dua, ayahnya meninggal. Mm-mm. Itu saat itu juga langsung dicairin kalau bisa ya, langsung dicairin gitu untuk si anak sama si. Enggak harus langsung dicairin. Jadi eh, pembagian waris dengan penyerahan harta waris itu berbeda. Hmm, oke. Pembagian waris itu jelas warisnya dapatnya berapa saja. Adapun penyerahan hartanya mau langsung mau nanti terserah hasil kesepakatan, Hmm, gitu. Jadi misalkan punya anak-anak yang masih kecil, mm-mm. ya dia harusnya dapat harta 2 miliar. Iya, Anaknya yang baru SMP nggak mungkin dikasih 2 miliar, iya, iya. gitu kan? Disitipin lah ke ibunya misalkan, Hmm, agar nanti oleh ibunya diatur oke. untuk dia, untuk Sekarang biaya dia apa segala macam, gitu kan? sekarang anaknya udah batas akil balik kan Ustaz? 18 berarti kan? Atau yang sudah mimpi kan Akil begitu Ustaz? ya balik, yang balik itu yang sudah keluar keluar apa namanya mani, baik Heeh. dia itu mimpi, baik dia dipaksa atau bagaimana, Ya, maka dia berarti sudah balik. berarti taruhlah misalnya dua anak itu balik, taruhlah balik masih muda, taruhlah 18 tahun gitu. Bapaknya meninggal, Ya, langsung dikasih gitu Ustaz uangnya belum atau tentu, warisannya. belum tentu. Kalau dia belum belum tentu. Kalau dia Roshid, dia bisa langsung dikasih. Roshid itu bisa ngatur uang ya. Ya. Oh. Kalau misalkan dia nggak bisa ngatur uang, diaturin sama walinya, Hmm. ya. Tapi dia punya hak untuk mendapatkannya. Akhirnya nanti si walinya tersebut itu ya ngasihin dari harta warisnya tersebut.
Ya, 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 entah itu untuk kehidupannya apa segala macam gitu kan, seperti kayak saya nih Ustadz. kebutuhannya. Ya insya Allah mudah-mudahan panjang umur gitu, tapi kalau nggak ada umur kan berarti kan anak istri saya berarti yang harus nanganin keuangannya gitu sampai itu anak akil balik gitu kan Ustaz, karena kan masih dia harus kuliah segala macam. Tapi dari segi akil balik udah selesai akil balik tuh dia kan udah 18 tahun gitu istilahnya Ustaz, seperti itu Nah, begitu ya. jadi yang namanya waris itu tidak terhenti karena balik, Pak. Oh, Ya dia kalau misalkan udah lewat balik pun seperti itu ya tetap dapat warisan antum kalau antum meninggal. hmm. Gitu. Walaupun dia udah lewat lewat apa namanya usia balik ya, dia Tapi kan udah tua harus pun dia dibagikan dapat. ya Ustadz ya, tapi kan harus dibagikan ya. Dapat. Jadi iya dikasih dibagikan, dan pembagian itu tidak harus langsung diserahkan. Maksud saya begitu. Oh, Misalkan ada harta yang tidak bergerak, harta yang tidak bergerak seperti rumah, gimana kalau iya langsung betul dicairin betul kan Ustaz. nggak bisa. Kalau langsung dibagi kan kasihan istri saya ya. Istri saya kan masih Ya, iya. masih hidup gitu kan. Makanya, makanya, makanya tidak langsung dibagikan, tidak langsung diserahkan. Makanya saya katakan tadi pembagian waris beda dengan penyerahan harta waris. Oke. Kalau pembagian Siap. waris itu yang penting orang-orangnya udah tahu bagiannya masing-masing berapa. Adapun nanti Hmm. penyerahannya tinggal disepakati kapan, gitu aja. Hmm. Mau Oke. dikonversi ke uang kayak mau apa kalau di harta yang tidak bergerak misalkan seperti Afwan rumah, Ustaz. mobil atau apa dan lain sebagainya gitu. Afwan Ustaz, misalnya Mm-mm. ya taruhlah kayak seperti saya begitu ya. Saya nggak ada umur misalnya, Mm-mm. terus yang nolak istri saya gitu. Terus sampai berjalannya waktu sampai akhirnya istri saya meninggal juga begitu. Baru dikasih masih Mm-mm. boleh gitu Ustaz ya. Mestinya dari harta siapa? Dari Soalnya kalau istri meninggal juga dia juga mewariskan harta kan? mewaris harta juga iya iya. Hmm. Harta dia, kalau dia Hmm. punya harta gitu ya. Iya iya iya. Misalkan dia punya simpanan, dalam artian dia punya tabungan, dia juga mewariskan hartanya berarti kan. Harta yang dititipkan ke dia yaitu harta antum, Ya, betul. misalkan. Hmm. Ya, kemudian harta dirinya sendiri gitu Dipisah kan. berarti ya Ustaz ya. Nah, iya, Oke, ke oke. anak nanti turun ke anak gitu kan. Siap, 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 siap. Jadi memang harus tercatat dengan baik gitu. Nah, Jadi iya harta tuh. antum berapa? Itu dia Harta saya antum lagi yang cek ya. dititipkan itu berapa untuk anak-anak misalkan? Ya. Harta miliknya berapa? Itu harus tercatat dengan baik, Hmm. Nah, gitu kan? Supaya nanti hak anak antum dari antum itu terpenuhi. Nanti siap. ketika dia meninggal dunia pun anak-anak pun dapat harta waris dari istri kita itu, Iya, iya. ya kan? Hmm. Dapat waris juga dari istri kita. Barangkali dia punya tabungan, barangkali dia Hmm. punya bisnis, punya apa segala macam, itu turun ke anak sesuai dengan hitungan syariat. Iya, iya, iya. Itu. Hmm. Kan gini Ustaz, terkadang kan hukum di Islam sama hukum pemerintah nih agak beda nih Ustaz nih. Kayak misalnya uang saya ini misalnya saya beli apalah, misalnya beli rumah kah atau beli tanah kah atau beli kendaraan kah, Hmm. saya selalu atas nama istri karena saya di Hmm. sininya ngurusnya kan susah. Nanti saya harus hadir segala macam kan, berarti semua atas nama istri semua tuh Ustaz. Tapi kan kalau misalnya di pemerintah itu kan harta si istri itu karena atas nama istri Hmm. gitu kan. Nah kalau misalnya saya meninggal atau istri saya meninggal, itu kan sebenarnya harta saya sebenarnya walaupun atas nama istri. Kita harus pakai Hmm. patokan Islam berarti, gitu kan Ustaz? Hmm. Hmm, Ya. ya benar berarti. Nah, nah. Ya, ketika antum memang secara maknanya adalah itu adalah milik antum, ya itu milik antum, dan itu disepakati oleh istri memang itu Ya, milik kalau antum, itu cuman pasti ngerti cuma istri. atas nama doang gitu Ya, kan, ya, atas ya. nama istri seperti itu. Ya pada hakikatnya berarti itu harta milik antum. Hmm. Kalau harta milik antum berarti nanti diwariskan Mm-mm. ya kepada istri antum, kepada anak. Kalau orang tua Ya, masih ada, kepada orang ya, tua ya, juga. ya, ya. Sesuai Nah, dengan hitungan syariat. Seperti itu. Istri antum kan dapat 1/8, anak ya, antum, orang tua itu 1/6 kalau misalkan ada anak ya. ya, ya. Ya, kemudian selanjutnya anak-anak antum itu kan sisanya gitu ya. Sisanya, ya. Ya, 1/8, 1/6 kita bikin aja 24/24 Ya, misalkan 1/24. pembaginya, Hmm. ya kan? Hmm. 1/24 berarti kalau 1/6 tuh berarti 1/24 berapa itu? Itu untuk orang tua, Hmm. ya kan?
Kemudian yang untuk istri antum berarti kan 1/8 1/8. dengan 24 berarti 3/24 ya. Ya. 3/24. Berarti sisanya adalah untuk anak-anak. Anak, ya. Nanti kalau anak antum ada laki-laki, ada perempuan, tinggal dibagi. Yang buat laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Nah. Gitu. Jadi ring terdekat aja. Sisanya yang ring-ring jauh ini nggak dapat. Kalau yang terdekat ada semua. Iya. Gitu. Nah, Ustaz, kita ke pertanyaan Ustaz karena saya Siap. khawatir Ustaznya perlu istirahat nih. Di sana posisi sampai jam 11 masalahnya. Gini Iya. Ustaz, sesuai sama yang kemarin Ustaz. Kadang di sini Ustaz ya, walaupun di negeri bukan mayoritas Islam lagi, mayoritas Arab ya. Terkadang lebih banyak ibadahnya orang kita nih Ustaz nih. Kadang mereka habis Masya Allah. sholat itu Ustaz nggak wirid Ustaz. Langsung pergi keluar gitu. ya. Nah, itu dia boleh wirid sambil jalan gitu Ustaz. Wirid sambil jalan gitu ya. Iya. Baik. Pada dasarnya orang kalau sudah beranjak itu ya sudah beranjak gitu. Dalam artian sudah tidak dianggap itu wirid lagi. Makanya Nabi SAW menegur ya seseorang yang langsung beranjak ketika dia harusnya wirid gitu, dia beranjak gitu. Ya, itu seperti seolah-olah ya sudah berarti orang tidak wirid lagi, Ya, tidak zikir setelah sholat. Sibuk oke ya. Tapi ini kok saya bilang kok nih sering jadi imam terus tiba-tiba dia assalamualaikum pergi. Ini beberapa kali saya lihat gitu ya kan. Tapi bukan masjid ini Ustaz, masih masjid kantor ya gitu ya kan. Ya kita sama-sama sibuk sebenarnya gitu. Tapi lah. Ya, loh, gitu ya. Itu nggak bagus ya, yang seperti itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Saya pikir ada dalil lain gitu, boleh aja gitu. Sambil jalan sambil wirid gitu. Sama satu lagi ini Ustaz. Di jam 12 nih. Sholat lah. Langsung sholat jamaah itu Ustaz. Itu boleh nggak sih Ustaz nanti kita habis sholat sholat duhurnya itu ya kita bilang tadi tuh yang minggu kemarin kita bahas sholat qobliyahnya di waktu badiyah. Boleh nggak gitu Ustaz? Ya qadha gitu ya. Di kodo iya. Ya. Nggak masalah seperti itu. Cuma nanti kalau bisa nasihati orang-orang itu ya untuk beri waktu lah untuk sekedar qabliyah gitu kan. Ya 5 menit cukup beri waktu lah dari adzan ke iqamah gitu. Demikian. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW itu dikasih waktu untuk melaksanakan qabliyah, salat sunnah qabliyah. Nah, jangan ini ya dinasihatkan kepada mereka gitu supaya apa? Supaya tidak meremehkan tentang qabliyah atau sunnah rawatib seperti itu. Itu. Tapi kalau misalkan ternyata istilahnya kondisinya itu langsung saja seperti itu, maka boleh untuk diqadha di ba'da sholat ya, di ba'diyahnya gitu. Tapi urutannya gimana Ustaz? Habis sholat zuhur kita qabliyahnya dulu yang qadha atau qadha dulu yang qabliyah baru kemudian yang ba'da zuhurnya. Sesuai urutan berarti Ustaz ya? Sesuai urutan. Demikian. Itu kalau itu, dan kalau bisa tidak terlalu sering, jadi artinya memang dinasihati pihak panitia marbot atau apalah di sana DKM-nya atau siapa. Terus kalau misalnya terlambat nih Ustaz karena kerjaan ya, terus udah kita jam 1 lah ke masjid, posisi lagi ada sholat jamaah tuh Ustaz. Ya mau nggak mau kita kan ngikutin jamaah ya, nanti berarti kalau beliau di kodo juga gitu Ustaz, boleh? Nggak apa-apa. Kalau mau qadha nggak apa-apa. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Kalaupun nggak qadha juga nggak apa-apa. Ya. Nah, niatnya sudah dicatat nanti. Niat untuk sholat qabliyahnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan niatnya mau sholat qabliyah, tapi kemudian nggak memungkinkan karena ternyata terlalu cepat sekali iqamahnya misalkan, maka niatnya sudah menyampaikan pada pahalanya meskipun tidak dilakukan. Oke. Demikian. Selanjutnya Ustadz, kan kemarin kita bahas sholat duduk. Sholat duduk, walaupun masih bisa berdiri, sholatnya berdiri. Walaupun sujudnya duduk gitu Ustadz. Terkadang di sini Ustadz, sunnah ya? Iya sholat sunnah nih Ustadz, sholat sunnah. Tapi terkadang di sini kalau saya lihat nih teman-teman. Kalau sholat sunnah boleh duduk lah. Oh gitu. Kecuali kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, tapi pahalanya setengah. Setengah ya. Oh
berarti Ya, kadang kalau saya kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Kalau itu sholatnya sholat wajib, seperti di kendaraan, seperti di mana yang dan kita nggak sanggup untuk duduk, nggak sanggup untuk berdiri. eh, rukuknya, Oke. sujudnya, tapi sanggup berdiri gitu. Iya, iya, iya. Tapi Oh. pas bagian ruku dan sujud kita nggak sanggup, misalkan, atau duduk di antara dua sujud atau apanya nggak sanggup, harus pakai kursi Hmm. misalkan. Iya. Maka kita tetap berdiri ya ketika bagian berdiri, pas bagian ruku, bagian sujud, duduk tasyahud dan seterusnya itu sambil duduk di kursi, gitu maksudnya. Oh, oke. Atau ketika kita sedang melakukan safar, kita berada di pesawat, kita masih sanggup untuk berdiri ketika Hmm. sholat, ya, maka kita sambil berdiri sholatnya, Oke. gitu kan. Pas bagian ruku kan agak sulit karena joknya Ya. sempit misalkan, Hmm. maka pas bagian ruku itu kita duduk di jok, demikian sambil mencondongkan badan kita agak ke depan sedikit. Kalau pas bagian sujud lebih condong lagi, lebih ke bawah lagi, Iya. seperti itu. Demikian, pas bagian duduk ya duduk seperti biasa, tasyahud seperti biasa, Tapi duduk di antara dua sujud seperti biasa. kalau sholat sunnah boleh sholat duduk, tapi pahalanya setengah Ya, kalau sholat sholat sunnah berdiri. mah Oh. sambil duduk langsung boleh, tapi pahalanya setengahnya. Kadang Misalkan kita lagi nggak mood untuk berdiri ya, ketika sholat sunnah lagi capek, misalkan lagi ya, ya, malas ya, misalkan, ya. untuk sambil Malas. berdiri, maka kita sholatnya sambil duduk aja. Kalau sholat sunnah, Enam, enam. ya. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau kita sanggup untuk berdiri, nggak boleh kita sambil duduk. Kalau sholat Oh, wajib, oke. Sorry, wajib. karena itu jadi syarat. Ya, Oh. bahkan qiyam itu jadi syarat sahnya sholat. Hmm. Berdiri itu syarat sahnya sholat. Kalau kita mampu berdiri, wajib berdiri. Oke. Ya, kalau misalkan tidak sanggup berdiri, baru kita duduk. Gitu. Demikian. Ustaz, terkadang di sini kan seperti saya bilang imamnya ganti-ganti, siapa yang duluan ada di iqomat ya mereka jadi imam gitu. Tapi terkadang waktu saya masbuk ahwan Ustaz, karena walaupun saya masih belajar, teman-teman yang lain suka bilang, ini si imam ini kalau bacaannya tajwidnya suka nggak bener nih Ustaz. Ini gimana nih Ustaz? Kita mau farokah atau jamaah, biar aja imam yang nanggung dosanya kan gitu ya kan. Gimana tuh Ustaz? Baik, kalau kita bacaannya lebih bagus dari imam, makruh kita bermakmum darinya. Waduh. Kalau kita bacaannya lebih bagus dari imam, makruh kita bermakmum padanya. Maka sebaiknya untuk jadi imam itu bukan gantian-gantian seperti itu. Akan tapi jadi imam itu ditentukan. Siapa yang memang aqra. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian itu adalah yang paling aqra terhadap kitabullah. Paling aqra itu adalah yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling faham dia terhadap isinya, dan juga paling awal-awal dia masuk Islam. Kalau dari kalangan orang-orang yang masuk Islam gitu ya, paling awal dia masuk Islam, paling awal dia berhijrah dan lain sebagainya. Jadi memang barulah paling tua gitu ya. Jadi bukan karena enak tidak enak, memang imam itu tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang imam itu kalau tidak disukai oleh makmumnya itu dia tidak naik ya pahala salatnya ke atas, dia sampai berada di atas kepalanya saja. Nah, kebetulan Tidak itu naik dia nih, kepada Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya kebanyakan di sini kan orang, nah imamnya orang. Kadang kalau misalnya imamnya bukan non, jamaahnya suka nggak suka, lebih banyak nggak suka, walaupun bacaannya yang si orang tajwidnya kurang atau dia nggak menerapkan ikhfa gitu, iklab gitu, itu nggak diterapkan gitu. Gimana tuh buat yang kita ya Ustaz? Apa harus saya kasih tahu ya, antum ini bacaannya pakai ini nggak, bacaan tajwid nggak, atau Tajwid ya. ikhfa gitu dibaca nggak gitu ya kan? Karena berkali-kali kalau saya dengar ikhfanya kok kayak izhar ya. Kalau misalkan dia itu susah untuk diingatkan seperti itu, tapi Fatihahnya masih Ya, benar masih ya sudah bagus, nggak masih apa-apa. Oh, Yang penting di Fatihahnya itu. iya benar. Tapi kalau misalkan dia bisa diingatkan seperti itu, syukur. Biasanya fanatisme madhabnya tinggi kalau India.
Terkadang mereka itu mazhab Hanafi biasanya. Ya, betul. Jadi jadi kalau misalkan dipimpin oleh yang katakanlah mazhab selain Hanafi seperti Syafi'i dan lain-lain, mereka kadang nggak mau gitu. Iya, Ya, betul, 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 Ustaz. jadi kadang suka seperti itu. Hmm, Tapi ya tidak semua begitu ya memang, tapi suka begitu kadang gitu. kebanyakan. Sebagian orang seperti itu. Iya, iya. Nah, ya jadi nasihati saja bahwasanya kan ada syarat-syarat ya untuk jadi imam itu tidak seenaknya. Dia antum sampaikan bahwasanya untuk jadi imam itu kan harus aqra terhadap kitabullah. Jadi tidak kemudian seenaknya. Bahkan kalau di zaman dulu yang dipilih imam itu memang hasil seleksi para a'immah, gitu kan. Sampai sekarang kalau di Haramain kan hasil seleksi. Betul, betul. Kalau di zaman dulu juga memang di zaman para salaf dan para pendahulu itu diseleksi jadi imam itu. Tidak seenaknya, dan bahkan dipilih oleh pemerintah. Iya. Diseleksi oleh kekhalifahan itu, diseleksi siapa Ya, yang cocok kalau jadi imam. di masjid-masjid sini Disebar memang, di berbagai masjid gitu. iya, kalau di masjid-masjid sini memang dipilih Ustadz, memang maksudnya diseleksi dan dikasih gaji, malah dikasih fasilitas. Iya, betul. Tapi kalau yang Betul. kayak di kantor, di asrama itu kan nggak ada tuh, nggak ada imamnya tuh. yang yang ya sekarang aja Iya. siapa ini ya pilih-pilih lah seperti itu. Nah. Mulailah dipraktekkan, dimusyawarahkan dan dipraktekkan ya. Terkait dengan arahan dari Rasulullah SAW itu berkenaan tentang pemilihan imam. PM Gitu. Insyaallah. Selanjutnya Ustadz, nah ini nih Ustadz nih. Kalau di Indonesia kan pakai kunut subuh tuh Ustadz. Di sini kunut nggak ada, subuh nggak ada kunutnya di sini tuh. Terus kadang di witir cuman ada di witir Ramadan 10 malam terakhir gitu Ustaz. Nah, bagaimana nih dengan apa sih, seharusnya kunut itu memang ada nggak sih Ustaz? Karena kalau saya apa nih, kalau saya salah kurang koreksi, nggak ada di rukun sholat kan di kunut, tapi kalau misalnya kita nggak pakai kunut kan masih aman ya Ustaz ya? Atau Aman. kita diikutin imam aja gitu, imam kunut ya udah kita kunut gitu. Gimana sih Ustaz? Ya, terkait kunut itu memang ada dua kubu ya. Kubu yang membid'ahkan, Ya. ada kubu yang menganggapnya sunnah. Jadi sangat bertolak belakang keduanya. Oh. Yang satu membawakan dalil dari riwayat Anas bin Malik. Ya, berkenaan tentang karena Rasulullah SAW yaqunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Karena Rasulullah SAW itu berkunut di waktu fajar, di waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Oh. Akan tetapi ya pihak yang menganggapnya bid'ah itu berdalil dengan hadis Abu Malik Al-Asja'i. Beliau mengatakan, bertanya pada bapaknya, ya ketika bapaknya mengatakan ketika anaknya bertanya bagaimana sholatnya Rasulullah dan sebagainya, maka beliau mengatakan, sungguh aku sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Iya. Ali gitu. Mereka itu tidak berkunut, gitu kan, seperti itu. Ya. Ketika itu dia malah dikatakan bunayya muhdas. Yang namanya kunut di subuh itu muhdas. Muhdas itu perkara baru. Ya, dikatakan bid'ah, gitu kan. Ini hadis yang ini. Sementara hadis yang satu, hadis Anas bin Malik ini, hadisnya juga sebagian ulama menganggapnya sahih, yaitu Nabi SAW berkunut waktu subuh sampai meninggal dunia. Nah, kemudian sebenarnya kenapa yang ini membid'ahkan itu? Alasannya hadis yang dijadikan dalil atau hujjah oleh pihak yang mensunnahkan kunut ini ada masalah pada salah seorang rawi, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa bin Mahan namanya. Isa bin Mahan ini dianggap sayyi'ul hifdz, buruk hafalannya, dilemahkan oleh para ulama. Sementara oleh Syafi'i dianggap thiqah. Kata Syafi'i, orangnya terpercaya. Sementara kata ulama yang lain seperti Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan juga yang lainnya, Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa bin Mahan ini bermasalah, buruk hafalannya. Seperti itu, lemah. Sehingga hadis yang dibawakannya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, apalagi ada hadis yang mengatakan muhdas, berarti kan lebih kuat
menurut mereka, sehingga yang tepat adalah bid'ah menurut Ya. yang membid'ahkannya. Hmm. Sementara kata yang ini sunnah, karena orangnya tidak bermasalah, Abu Ja'far Ar-Razi ini. Jadi mereka itu mempermasalahkan satu orang rawi. Oh. Yang keduanya berbeda dalam penilaian, sehingga sampai kiamat tidak akan bertemu. Iya. Ya, tidak akan bertemu. Oleh karenanya, para ulama pun menganggap bahwasanya berkenaan tentang kunut itu adalah khilaf yang mu'tabar, yaitu perbedaan pendapat yang dianggap. Dalam artian bukan perbedaan pendapat yang berat gitu ya. Istilahnya yang ecek-ecek lah, enggak, tapi yang dianggap memang boleh gitu, dibolehkan perbedaan dalam masalah ini. Ya, karena keduanya memiliki interpretasi yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda dalam melihat hadis kunut ini. Sehingga seseorang boleh ya, ketika ada imamnya kunut, dia ikut kunut, itu nggak masalah. Ya, sekalipun mungkin dia tidak pernah kunut gitu. Nah, itu dicontohkan oleh para imam. Syafi'i itu biasa kunut, tapi pas bagian salat di masjidnya Imam Madzhab Hanafi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu tidak kunut ya. Syafi'i padahal yang sunnahkan kunut. Tapi kemudian ketika di masjidnya Madzhab Hanafi gitu kan, yang tidak berkunut, maka dia tidak berkunut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang fikih ikhtilaf itu didahulukan dari fikih ikhtilaf. Tadi lebih mementingkan fikih ikhtilaf atau fikih apa gitu Ustaz? Ikhtilaf dengan ikhtilaf. Dari para salaf itu lebih mementingkan fikih ikhtilaf daripada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu fikih persatuan namanya. Kalau ikhtilaf fikih perpecahan namanya. Jadi mereka itu tahu kapan dia dianggap sebagai perbedaan yang tidak perlu untuk jadi runcing gitu ya. Betul. Dan perbedaan yang memang perlu diperuncing gitu. Kalau perbedaan dalam masalah akidah perlu diperuncing. Tapi kalau perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, maka ini tidak perlu diperuncing seperti itu. Demikian. Allah a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, di sini di asrama nih Ustaz, banyak staf itu yang keluar, yang resign. Tapi biasanya nggak cerita-cerita tuh. Nah, terkadang ada barang-barang yang dia tinggalin tuh. Itu boleh kita pakai nggak sih Ustaz? Ya sendal, terus kalau kita bersihin kamar terkadang ada ketika dia ketinggalan ininya nih. Kita tunggu sampai berbulan-bulan nggak ada yang diambil-ambil. Boleh kita pakai nggak gitu Ustaz? Minyak wangi lah, parfum atau makanan kayak misalnya madu yang kan tahan lama tuh. Itu boleh kita pakai nggak sih? Atau boleh kalau sudah dapat izin boleh. Nah, kalau orangnya nggak ketemu lagi dapat izin boleh. Orangnya dihubungi, orang yang mungkin dihubungi. Kalau tidak bisa dihubungi, maka jangan dipakai. Gitu. Kalau tidak bisa dihubungi, maka jangan dipakai. Tapi kalau itu hal benda-benda yang memang kita sangka bahwasanya itu untuk diwakafkan oleh dia, ya, seperti misalkan sendal di masjid atau bagaimana, boleh kita pakai, Bu. Barangkali itu jadi pahala buatnya. Ya, itu sebenarnya lah. Tapi kalau misalkan dia tidak memberikan izin, cuman kalau kebiasaannya, urufnya itu adalah sebenarnya itu sudah dibiarin aja gitu, maksudnya dia sengaja tinggalin biar dipakai oleh yang lain. Itu kalau urufnya seperti itu atau kebiasaan seperti itu dan itu berlaku kebiasaan tersebut, ya maka silakan untuk memakainya. Tapi kalau tidak berlaku kebiasaan-kebiasaan seperti itu, berarti itu masih milik dia dan itu harus diminta izin kepadanya. Gitu. Ini perlu untuk dipastikan juga sebenarnya kepada yang punya ini. Ya, sampai akhirnya jadi kotor sih, jadi sampah jadi. Kadang ada setumpuk. Diamankan saja, kalau nggak ada ini diamankan. Kadang setumpuk akhirnya ya udah kita serahin aja ke, di sini ada kotak charity, ada kotak sumbangan. Nah, kita taruh di situ. Kadang gitu. Itu di sana di bidang apa? Kenapa Ustaz? Di bidang apa? Di ngajar atau gimana di sana? Oh, saya jabatannya sih desain grafis lah kalau di Indonesia ya.
Bagiannya Oh cuma gitu. bikin live flat doang Ustaz. Hmm. Mana ya, ada nggak sini ya? Ah, ini dia. Jadi kalau di Indonesia apa ya, kayak mungkin Giant gitu kali ya, Giant atau apa sih ya, Alfamart mungkin gitu ya Ustaz. Oh gitu. Pokoknya kayak begini doang nih Ustaz. Oh nggak desain produk-produk kayak gitu ya? Produknya kasih apa ya, kayak brosur gitu Ustaz. Ada nggak Oh ya di iya iya Indonesia iya. kayak gini? Gini doang sih kerjaan saya. Iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau di Indonesia kan ya fotografernya dia juga, yang ngedesain dia juga, Iya yang benar benar benar. nyetak dia juga. Kalau saya enggak, saya cuman bagian fotografernya ada lagi, bagian videografernya ada lagi, sosial media ada lagi, yang bikin bahasa Inggris atau bahasa Arabnya ada lagi. Saya cuma ngumpulin gambarnya, terus saya serahin ke desainer. Udah gitu doang. Oh gitu. Kerjaan. Masya Allah. Tapi kalau saya ngajarnya di Indonesia Ustadz, cuman online di Fakultas Komunikasi. Oh gitu. Tapi di apa namanya, online doang gitu. Biar pekerjaan saya di KTP dosen gitu. Karena Masya kalau Allah. di luar negeri itu kayak ustadz, autor, penulis, terus lecturer, dosen itu dihormatin kalau di luar negeri ya. Kalau lagi nih Ustadz nih, kalau salam, kayak misalnya saya sering ngechat Ustadz itu suka mengasih apa ya, emot seperti gini Ustadz. Ini pernah pernah dikomplain sama, bahkan di YouTube saya pernah lihat gitu. Itu adalah perbuatan para penyembah berhala. Tapi terus saya bilang nggak boleh nih Rom. Bos saya sama manajer saya bilang, karena waktu dia sesuatu saya kirim chat ke dia, saya emot seperti ini gitu Ustaz. Karena kan kalau kita balik lagi ke huruf, kebiasaan di Indonesia kan itu kayak adab lah ya Ustaz ya. Itu benar nggak sih Ustaz? Bukan maksudnya saya penyembah berhala, tapi emang orang-orang kita kan sopan santunnya dari dulu begitu kan gitu Ustaz ya. Iya. Ketemu lawan jenis Jadi kembali ke niat dan ke penggunaan sebenarnya. Iya. Lagi pula ya, itu sebenarnya gambar gini itu bukan sedang begini, sebenarnya itu sedang tepuk tangan, sudah lagi tos. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Tahu lagi saya. Saya juga baru tahu kalau itu sebenarnya lagi tos itu teh. Oh begitu ya. Saya juga nyangkanya begini gitu kan. Oh. Atau salam atau apa, ternyata itu lagi tos itu ternyata katanya. Jadi anggapan bahwasanya itu sedang seperti Buddha gitu ya atau apa gitu ya, yang berhala dan sebagainya, keliru juga sebenarnya. Karena itu sebenarnya dimaksudkan itu lagi tos gitu. Sama yang punya WhatsApp-nya gitu ya, yang bikin emotnya. Iya. Nah sebenarnya emot itu lebih kepada apa ya? Bukan jadi simbol agama ya. Emot itu lebih netral sebenarnya. Ya, apa kemudian apa namanya? Ketika ada emot tersenyum kemudian itu dianggap sebagai apa? Simbol agama apa atau apa? Nah juga gitu kan. Jadi netral, kalau emotikon itu netral. Jadi istilahnya tidak kemudian membawa misi agama tertentu. Iya. Karena kecuali kalau memang ada simbol agama tertentu ya di emotnya ya, kan misalkan ada salib, ada apa, itu beda lagi. Itu semua orang tahu. Tapi kalau nggak seperti itu mah bebas, netral itu. Tergantung niatnya apa. Itu bahasa komunikasi aja sebenarnya kan. Iya, betul Ustaz. Kadang waktu kita bahas tentang wudu di surat 5 ayat 6 Ustaz, kan menyentuh perempuan itu bukan karena menyentuh kan, salah satunya bahasa Al-Quran tidak berhubungan suami istri kan. Tapi itu lebih efektif waktu saya ketemu sama orang yang lawan jenis gitu, yang dia main ambil tangan saya aja ya kan, saya bilangnya saya punya wudu. Saya bilang gitu. Iya. Supaya kalau nerangin lagi, panjang amat Rom, gue kan cuma mau salaman doang gitu. Ada wudu. Iya benar. Walaupun kita bersentuhan juga sebenarnya kan tidak membatalkan wudu, tapi kan untuk menghindari apa ya, menyentuh tanpa ada alasan tertentu gitu kan, itu nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kan begini juga tuh otomatis ya kan. Maksudnya untuk menghindari itu atau dianggap salam gitu ya. Iya kan, salam aja gitu. Ya nggak masalah, walaupun sebenarnya ketika
ini apa tidak harus begini pun kalau dianya paham insya Ya, Allah. Tapi kalau dianya belum paham nggak apa-apa gini sebagai simbol kita ya. ikut salam Ya lah salam gitu. lah ya. Padahal ya itu hanya menghormati doang kan begitu. Nah, Nah, pada dasarnya ya nggak perlu gitu cukup 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 perlu ngangguk sih. aja udah. Iya, Kalau dianya ngerti ya ngerti paham ya. ya dia Iya, iya, paham. Tapi kalau misalkan nggak paham dianya ya sudah gini aja, iya. gitu kan. Dalam artian sebagai simbol bahwasanya kita juga pengen salam cuman nggak bisa Hmm. bersentuhan gitu Nah, kan demikian. nah. Terakhir Ustadz, ini Ya. ada pertanyaan dari staf Emirates nih Ustadz. Hmm. Eh, Laki-laki yang dia pernah bawa temennya untuk dikubur di Indonesia. Cuman dia bilang mayitnya itu dimasukin ke dalam kuburannya pakai kotak kayu gitu Ustaz. Padahal dia orang Islam. Hmm. Itu apa-apa atau nggak apa-apa gitu Ustaz? Orang Islam dikuburnya pakai kotak kayu gitu. Kenapa dia pakai kotak kayu dia? Saya bilang, oh mungkin ada ini kali kena ada penyakit atau kayak COVID begitu ya kan, itu kan Nah, force major ya gitu. Ini penyakit nggak ada menular gitu ya. apa-apa gitu. Ternyata waktu saya usut, ternyata di keluarganya cuma dia satu-satunya yang beragama Islam, Ustaz. Yang lainnya Oh beragama gitu. Kristen gitu. Ya. Kemungkinan mereka nggak tahu gitu atau gimana, tapi kan teman-temannya tahu ini Islam gitu. Dikuburnya Iya iya iya. Iya. dimasukin pakai kayu gitu, walaupun bukan kayu jati ya, Hmm. kayu aja gitu, di kayak Kayak kotak kayu biasa. dimasukin. Saya pernah diliatin gambarnya itu gimana ya tuh Romi, nanti saya tanya sama Ustaz. Iya iya iya. Jadi kalau misalkan memang dia itu satu-satunya yang Muslim dan keluarganya ini orang-orang Kristen, ini seharusnya orang-orang Islamnya itu ngambil Ya, dia ketika dia meninggal dunia itu, ambil dia dan dikuburkan secara secara Islam Islam. seperti itu. Hmm. Ya. Dan sebenarnya orang-orang para mualaf itu yang bermasuk Islam itu kan punya sertifikat ketika Ya. masuk Islam itu kalau dia menguruskan sertifikatnya atau bikin sertifikatnya ya. Mm-mm. Jadi itu bisa jadi kekuatan hukum bagi orang-orang kita, orang-orang Islam untuk ngambil dia kalau dia meninggal dunia itu dan dikuburkan secara Islam. Walaupun pihak Itu cuman mungkin keluarganya karena kurangnya ya, karena kita punya hak kaum muslimin itu dan dia punya hak untuk dikuburkan secara Islam. walaupun Gitu kan? pihak keluarga nggak terima gitu. Oh enggak, ini orang Islam Ya kita harus. itu itu melanggar hukum kalau pihak Oh, keluarga nggak terima itu. Melanggar hukum. Karena sudah ada ininya aturannya kan seperti itu. Kalau dia itu masuk Islam, dia dapat dia juga mengurus sampai dapat sertifikat mualaf gitu kan, demikian. Maka itu dia punya hak untuk dikuburkan secara Islam, gitu kan. Sehingga keluarga nggak bisa memaksakan diri harus dikuburkan sesuai dengan agama mereka. Sementara yang meninggalnya ini agamanya sudah berbeda dengan mereka, gitu kan. Nah iya. itu kena delik gitu biasanya. Kalau nggak salah ya itu dapat kena hukum itu. Nah, cuman memang kebanyakan kaum muslimnya nggak tahu tentang ini, gitu. Iya, iya. Ya, istilahnya sehingga mereka tidak ngambil saudaranya ini dari keluarganya yang kafir ini, sehingga justru malah dikuburkan dengan cara Kristen atau cara non Muslim. Nah, kalau cara seperti itu terpaksa karena tidak sengaja, Mm-mm. karena kejahilan sebagian kaum muslimin yang tidak tahu tentang ini, atau karena juga hmm, apa namanya Ketidakberanian. orang keluarganya keluarganya istilahnya yang Iya, memaksakan seperti itu, iya, sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain karena iya. nggak tahu, atau dia juga nggak punya sertifikat mualafnya sehingga nggak kuat secara hukum ya, walaupun secara agama dia muslim misalkan, Iya, tapi secara hukum negara mungkin kurang kuat kalau nggak punya itu kan. iya, iya. Nah, sehingga ya sudah, kalau sudah terpaksa seperti itu nggak masalah baginya, bagi si mayit ya, Hmm. demikian. Insyaallah taala tidak Insya. masalah. Baik Ustaz, sampai di sini dulu Ustaz. Takut udah Hmm. kemalaman ya. Siap, Setengah siap. 12 ya Ustaz ya di sini. Terus.
Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Yang salah dari saya mohon dimaafkan. Faman sa'al yumin wa man sa'al yakfur. Barang siapa yang beriman siapa beriman, barang siapa yang kafir siapa kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada expiry date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umat kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul da'wana walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.